Tuhan Yesus Kristus berkenan datang ke dunia, merendahkan diri, terhina, teraniaya, terkhianati, tersakiti, terluka, bilur-bilur darah tercurah, wafat di kayu salib, turun dalam kerajaan maut atau ke neraka. Salam, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, setelah saya olahraga sehat, jalan pagi, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, maka saya hendak sharing tentang bagaimana totalitas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan bagi manusia. Bahwa saya sebagai jemaat awam dan sudah pensiun baru menyadari bahwa bagaimana kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mau dan rela berkorban menjadi manusia yang hina, turun ke dunia, menderita, terhina, teraniaya, terkhianati, difitnah, terluka, diludahi, dan kemudian menderita di kayu salib, dan kemudian turun dalam kerajaan maut dan bangkit setelah 3 hari. Saya baru sadar sekarang, saudara-saudara, betapa Tuhan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh sangat menderita ketika menjadi manusia. Saya baru membayangkan sekarang totalitas penderitaannya yang luar biasa. Bagaimana beliau, Tuhan yang menjadi Tuhan semesta, Tuhan yang memiliki alam semesta ini, mau turun menjadi manusia. Dan ketika menjadi manusia, bukan manusia menjadi raja atau lahir sebagai anak raja, anak konglomerat, tapi menjadi anak orang miskin, bahkan ketika lahir di palungan. Jadi bagaimana penderitaan Tuhan Yesus Kristus, dan berkenan merendahkan diri, terhina, itu saat awal-awal lahir. Dan kemudian ketika tahapan menjadi orang pemuda, menjadi muda, adalah anak tukang kayu yang tidak dianggap, dan ketika mau berkarya, mengajar, di saat itulah bahwa semua orang dari lapisan atas sampai bawah tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama saat itu, juga di kotanya, di kampungnya, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus hanya sebagai tukang kayu mau mengajar tentang agama. Bahkan saudara-saudara kandungnya sendiri tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tahapan awal. Dan kemudian baru semakin lumayan ketika bisa memberikan mujizat. Maka begitu banyak orang mengeluh-elukannya. Tetapi banyak orang, umat yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus Kristus adalah karena berharap Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja dunia yang bisa mengubah dunia menjadi indah dan bahagia. Semua orang-orang yang tertindas, yang miskin bisa menjadi bahagia dan sejahtera. Maka ketika Tuhan Yesus Kristus ditangkap, mulailah para umatnya, para pengikutnya pada lari tunggang langgang, pada menghindar, sembunyi, dan sebagainya. Bahkan murid-murid yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus katanya pun menyangkalnya. Jadi ketika dalam penderitaan, Tuhan Yesus Kristus sendirian, dan di dalam kesendirian itu sungguh-sungguh dianiaya, kemudian dipecut. Ternyata di masa lalu dicambuk itu ada gerigi-gerigi tajam, saudara-saudaraku. Tidak seperti sekarang dicambuk mungkin hanya memar-memar, tapi itu kulit Tuhan Yesus Kristus sampai lepas. Bayangkan seperti itu
Tuhan Yesus diludahin, kemudian dihina, dicampakkan, para pengikutnya, para sahabatnya sendiri tunggang langgang. Kemudian Tuhan Yesus Kristus turun, dimakamkan, turun dalam kerajaan maut. Ini yang saya baru sadar sekarang, saudara-saudara. Turun dalam kerajaan maut berarti ke neraka. Tuhan Yesus Kristus sudah menderita sampai dibunuh, wafat dengan cara-cara yang sangat ironi, sangat menderita, sangat tragis. Sudah menderita seperti itu, dihukum mati, kemudian masih masuk ke neraka selama 3 hari, saudara-saudara. Bayangkan, neraka itu api yang begitu panasnya, dan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta rela masuk neraka selama 3 hari, merasakan betapa hukuman di neraka yang begitu kejam, begitu apinya sangat menyala-nyala, yang begitu sangat menyakitkan. Dan itu pun rela, saudara-saudara. Dan kemudian Tuhan bangkit untuk menunjukkan kekuasaan. Tapi ketika sebelum bangkit, Tuhan Yesus Kristus selama 3 tahun kira-kira, bahkan selama 33 tahun, hidupnya menderita dari awal sampai akhir hanya untuk kita sebagai manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita dipanggil, kemudian kita tetaplah dalam panggilan ini, dan biar kita juga bisa dipilihnya, kita masuk dalam kitab kehidupan. Jangan sia-siakan ketika saudara-saudaraku sudah menjadi Kristen. Jadilah Kristen yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Bahwa nanti kekristenan itu ada 2, menjadi domba dan kambing, ilalang dan gandum, saudara-saudara. Tidak semua orang Kristen akan berkenan di hadapan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bersyukurlah, berbahagialah bahwa saudara-saudaraku terpanggil untuk menjadi Kristen. Dan ketika saudara-saudaraku sudah dalam panggilan sebagai Kristen, maka jagalah, taat dan setialah untuk hidup dalam Tuhan. Jangan setengah-setengah. Segala kedagingan, segala kebencian, kepahitan, dendam, kemarahan, ketamakan, kerakusan, cinta uang, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, segera lepaskan dan hiduplah dengan buah roh: kasih, kemurahan, keramahan, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan selalu taat dan setia dalam jalan Tuhan. Dan percaya Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya yang telah menderita, bahkan masuk neraka hanya untuk kita yang sungguh-sungguh berdosa. Tanpa Tuhan rela sampai masuk neraka, maka kita tidak selamat. Tuhan Yesus memberkati.